Assalamualaikum, kembali lagi bersama Kayana Catering Channel. Kali ini aku share resep serabi. Ada banyak resep serabi, yang ini aku pakai tepung beras dan tepung terigu dan dipakai ragi instan. Next aku share resep serabi yang lain ya. Nah, ini menjelang puasa, kita pasti banyak jajanan takjil yang akan laris manis, dan ini serabi salah satu takjil yang laris dan best seller ketika bulan puasa. Bisa dilihat teman-teman, serabi yang aku buat dia berserat karena dia pakai ragi instan ya. Dia berserat, lembut, dan rasanya menul-menul. Oke, ayo langsung kita buat. Bahan-bahannya aku tulis lengkap di deskripsi. Di antaranya ada tepung beras, tepung terigu, ragi instan, gula, garam, dan santan. Untuk santan aku pakai kekentalan sedang. Oke, yang pertama-tama kita campurkan dulu tepung beras dan tepung terigu, diaduk rata agar dua tepung ini menyatu. Kemudian masukkan ragi instan dan garam. Masukkan gula, aduk sampai rata. Jadi semua bahan kering dimasukkan. Untuk baking powder kita masukkan di akhir. Dan ini masukkan santan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk sampai adonan licin dan tidak ada yang bergerindil. Jadi masukin santannya sedikit demi sedikit ya. Jangan langsung banyak semuanya gitu. Tapi diaduk, dimasukin sedikit demi sedikit dan diaduk-aduk sampai rata. Karena ini juga berpengaruh pada hasil serat nanti ya. Serabinya berserat dan empuk. Oke, diaduk sampai rata. Bisa dilihat konsistensi kekentalannya, dia tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer. Nah, diaduk aja. Setelah semua santan sudah dimasukkan, diaduk dengan agak cepat ya. Diaduk, setelah itu kita biarkan dan tutup dengan plastik wrap. Kalau misalnya mau ditutup pakai lap atau kain juga nggak apa-apa. Kita diamkan kurang lebih 1 jam, bisa lebih ya, bisa lebih, sampai nanti penampilannya itu ada buih-buih di atas adonan. Lanjut kita buat kuah kincanya. Aku pakai 1 liter santan dengan kekentalan sedang, gula merah, gula pasir, garam, dan pandan, daun pandan. Oke, kita masukkan dulu gula merah, gula pasir, dan garam. Diaduk-aduk. Untuk menjaga kekentalan kuah kincanya, aku tambahkan 1 sendok makan tepung beras yang dilarutkan dengan air, sedikit air ya. Oke, diaduk dulu sampai dia mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, matikan apinya. Kemudian aduk-aduk terus agar santan tidak pecah ya. Diaduk-aduk. Setelah itu kita saring, karena gula merah itu sering ada kotoran-kotorannya. Jadi kita saring dulu. Setelah itu tuang lagi ke panci yang tadi, dituang kembali. Panasin dengan api kecil aja. Api kecil cenderung sedang sih ya. Kemudian kita tambahkan larutan tepung beras. Jadi kuah kincanya sedikit kental. Kalau misal kalian mau menambahkan tepung maizena juga nggak apa-apa. Cuman kalau buat aku rasanya lebih enak kalau aku tambahin tepung beras ya, ketimbang tepung maizena. Setelah itu, setelah diaduk-aduk, dia sudah mendidih lagi, kita biarin. Dan ini untuk adonannya bisa dilihat teman-teman, adonannya sudah berbuih. Ini aku diamkan kurang lebih 2 jam tadi. Nah, setelah berbuih seperti ini, diaduk ya. Diaduk. Oke, setelah diaduk kita masukkan baking powder. Kita masukkan baking powder dan kita aduk sampai rata. Setelah diaduk sampai rata seperti ini, kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Karena aku pengen bikin serabi yang warna-warni, jadi ini untuk adonannya aku bagi menjadi 3. Oke, dibagi 3 sama rata. Nah, selanjutnya aku kasih pewarna hijau, merah, dan kuning. Untuk warnanya sesuai selera. Kalau kalian suka warna putih aja boleh,
tanpa dikasih pewarna. Nah, karena aku pengen bikin serabi yang warna-warni, jadinya aku kasih pewarna. Oke, diaduk rata. Setelah dikasih pewarna, diaduk rata. Ya, diaduk rata seperti ini. Nah, untuk mencetak serabi, aku pakai cetakan terang bulan mini ya, karena aku pengen bikin serabi yang ukuran mini. Jadi nanti aku kemas satu mika isi 3 yang berwarna-warni. Oke, pastikan cetakan panas. Sebelum itu cetakannya dioles dulu dengan minyak. Dan cetakan benar-benar panas baru kita masukkan adonan serabinya. Tunggu sampai berlubang-lubang, matang sedikit ya. Setelah itu kita tutup. Gunakan api sedang cenderung kecil agar bawahnya tidak gosong. Oke, lanjut kita bikin untuk warna hijau. Kalau misal kalian mau bikin serabi yang ukurannya lebih besar, kalian bisa pakai teflon, jadi menghasilkan serabi yang ukurannya lebih besar ya. Setelah matang kita ambil ya, kita angkat dari cetakan, kita lanjut untuk serabi adonan warna kuning. Ini serabinya cantik banget, rasanya enak, dia empuk, berserat, menul-menul, disiram dengan kuah kinca. Pasti jadi takjil favorit ketika bulan Ramadan nanti. Oke, setelah matang kita angkat serabinya dan kita siapkan untuk packagingnya. Oke, untuk packagingnya aku pakai mika ukuran 4C dan kuah kincanya aku taruh di plastik es ya. Di packing seperti ini sudah cantik banget. Ini aku jual 4.000, bisa dijual 4.000-an untuk satu pack. Ini pasti jadi jajanan favorit ketika Ramadan. Oke, bisa disiapin mulai sekarang. Ide-ide jualan sudah menjelang Ramadan dan bisa dilihat itu seratnya. Ya, bisa dicoba teman-teman resepnya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Kayana Catering. Terima kasih. Wassalamualaikum.